Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan bahas tentang topik yang sering banget dipertanyakan oleh karyawan. Bagaimana bisa menabung atau investasi padahal gaji kita pas-pasan atau UMR lah. Nah, bagaimana? Apakah kita harus wajib menabung atau wajib berinvestasi? Jika kamu bingung, kita akan belajar bersama-sama, kita kupas tuntas, pentingkah menabung, pentingkah investasi, harus dimulai sejak dini, meskipun karyawan, apakah harus menabung dan apakah harus investasi. Yuk kita bahas bersama-sama. Apa yang harus dipilih oleh karyawan antara menabung dan investasi? Kita pelajari dulu apa itu menabung, apa itu investasi, apa kekurangannya menabung, apa kekurangannya investasi ya. Oke, kita bahas menabung dulu. Kalau kamu sebagai karyawan punya uang, itu wajib hukumnya disisihkan gaji kamu setiap bulan untuk kamu tabung atau kamu investasi. Itu akan mencapai goal aset kamu di masa depan. Bayangkan saja jika kamu memiliki tabungan, memiliki uang, terus kamu tabung, maka sedikit demi sedikit uang kamu di tabungan akan banyak. Tapi kelemahannya kalau di tabungan, itu tiap bulan kamu akan kena biaya admin. Nah, biaya admin ini akan mengurangi jumlah tabungan kamu. Walaupun mungkin sedikit ya, tapi kalau tiap bulan itu akan menghambat nilai tabungan kamu. Selain itu, kalau uang kamu di dalam tabungan, itu tidak akan bertambah nilai value-nya. Karena setiap tahun inflasi akan naik. Jadi, bagaimana uangmu yang ada di tabungan itu mungkin tiap bulan akan bertambah, kamu sisihkan dari gaji kamu, bertambah lagi. Tapi nilainya akan berkurang tiap tahunnya. Nah, itu kekurangan dari menabung. Kalau kelebihannya, kalau menabung, ya uang kamu bisa ditarik kapan aja. Kapanpun kamu tarik, itu bisa di tabungan. Itu aja sih, cuma nggak menambah nilai dari uang kamu. Beda lagi kalau kamu investasikan. Uang kamu yang kamu sisihkan per bulan itu, kamu belikan aset untuk investasi. Banyak aset untuk investasi itu banyak banget. Misalkan saja ada reksadana, kamu beli reksadana. Ada saham, kamu beli saham. Ada properti, kamu bisa beli properti. Ada emas, kamu bisa beli emas. Ada obligasi, kamu bisa beli obligasi. Deposito bisa juga. Atau yang mungkin lagi rame ini juga kamu bisa beli kripto atau Bitcoin. Nah, tapi kekurangannya dalam sebuah investasi itu nilai investasi kamu bisa juga turun. Kamu harus bisa jeli untuk memilih mana investasi yang bakal naik ke depannya. Dan jangan sampai kamu masukkan uangmu ke investasi yang bakal turun. Itu kelemahannya di investasi. Tapi banyak juga instrumen investasi yang relatif lebih aman. Walaupun returnnya tidak terlalu tinggi. Ya, kembali lagi kalau di investasi itu high return, high risk. Penghasilan tinggi, resiko juga tinggi. Ada juga penghasilan yang return yang rendah atau penghasilan dari investasi itu rendah, tapi resikonya juga rendah. Ada juga. Banyak. Nanti kita akan bahas apa saja investasi-investasi yang bisa kita masukkan. Nah, itu tadi perbedaan dari investasi dan menabung. Kalau menurut saya, uang kamu yang kamu sisihkan setiap bulannya itu bisa kamu belikan aset investasi. Uang kamu yang kamu investasikan ketika mendapatkan return itu bisa kamu investasikan lagi. Dapat return lagi, investasikan lagi. Dapat return lagi, investasikan lagi. Nah, gulung terus. Dan nanti sampai kamu mendapatkan
investasi yang tinggi dan return kamu menyerupai gaji kamu. Jika kamu karyawan, kamu memiliki gaji UMR, kamu wajib menyisihkan sedikit untuk investasi. Sisihkan di awal. Misalkan di sini di kota saya, itu di kota Kediri, itu gaji UMR-nya sekitar 2.500.000-an. Ya. Sekarang 2025 UMR-nya di sekitar 2.500.000-an. Anggap saja kamu menyisihkan untuk tabungan atau investasi itu di 20% dari gaji kamu. Kalau gaji kamu UMR 2.500.000-an, 20%-nya sekitar 500-an. Nah, 500-an itu sisihkan untuk investasi atau tabungan kamu. Tiap bulan sisihkan. 500.000 dalam 1 tahun, kamu mendapatkan uang sekitar 6 juta. Kalau 3 tahun, kamu mendapatkan 18 juta. Itu dengan uang 500.000. Kamu harus bisa menghemat biaya hidup kamu, menekan biaya hidup kamu di kisaran angka 2 juta kalau di Kediri. Yang 500 disisihkan untuk investasi. Hindari hutang. Hutang itu akan membuatmu menyeret kamu di sebuah lingkaran yang hanya seperti itu aja. Kamu kerja bayar hutang, kamu tidak punya sisian, kamu tidak punya tabungan, kamu tidak punya uang untuk masa depan kamu. Nah, ketika uang kamu sudah terkumpul di 18 juta dalam 3 tahun itu, coba kamu investasikan 18 juta itu ke dalam instrumen investasi yang aman. Katakanlah, ambil investasi yang per tahunnya itu naik 6%. 18 juta kamu investasikan per tahun dengan bunga 6%, sekitar 1 juta. 1 juta selama dibagi 12 bulan, itu per bulannya kamu dapat menyisihkan Rp90.000. Bayangkan kalau 18 juta itu kamu tambah dengan side job kamu, kerjaan kamu yang lain, gaji kamu yang lain, kamu masukkan ke investasi, ke dana investasi ini, kamu bisa menyisihkan uang di angka 100 juta. Itu penghasilan kamu per bulan sudah lumayan. 100 juta kalau kamu investasikan dengan nilai returnnya 6% per tahun, kamu bisa mendapatkan 6 juta per tahun dari uang 100 juta yang kamu investasikan. Uang kamu diam 100 juta di investasi, kamu mendapatkan penghasilan 6 juta tanpa ngapa-ngapain. Uang kamu yang 100 juta itu yang bekerja. Kamu mendapatkan 6 juta per tahun, kalau dibagi 12 bulan, kamu per bulannya bisa mendapatkan 500.000 per bulan tanpa ngapa-ngapain. Lumayan kan? Dengan gaji 2,5 juta, kamu mendapatkan nilai tambah 500.000 per bulan tanpa ngapa-ngapain. Dana kamu 1 juta aman, kamu mendapatkan penghasilan 500.000 per bulan. Itu gulung terus, jangan kamu gunakan. Gulung terus, masukkan ke investasi lagi. Kalau sudah terkumpul 200 juta, maka kamu akan mendapatkan uang sekitar 1 juta per bulan dengan nilai return 6%. Nah, di mana kamu bisa mendapatkan return 6% per tahun, investasi di mana? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, semoga video ini bisa membantu kamu lebih mengerti tentang dana investasi. Walaupun kamu karyawan, kamu harus tetap menyisihkan dana kamu untuk diinvestasikan. Biar nanti ketika kamu mendapatkan dana investasi kamu lebih besar, maka gaji kamu akan bertambah dengan penghasilan dari investasi tadi. Syukur-syukur kalau investasi yang besar ini tadi nilainya per bulannya bisa melebihi gaji kamu di perusahaan kamu. Jadi tidak ada salahnya karyawan untuk berinvestasi. Bahkan kamu sebagai karyawan harus berinvestasi agar kamu tidak menjadi karyawan selamanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.